Pada 19 Januari 1996, sisa-sisa tubuh Diao Aikin yang dimutilasi, yang hilang 9 hari sebelumnya, ditemukan di berbagai lokasi dekat Universitas Nanjing di Jiangsu, Tiongkok. Tubuh Diao Aikin telah dipotong-potong menjadi lebih dari 2.000 bagian. Kasus ini tetap tidak terpecahkan dan merupakan salah satu kejahatan paling terkenal di kota itu. Kasus ini secara resmi dikenal di Tiongkok sebagai insiden 1/19 Nanjing atau kasus mutilasi 1/19. Diao Aikin lahir pada Maret 1976 di Senggao, distrik Jiangyan di kota Taizhou. Dia adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Menurut kakak perempuannya, Diao Aihua, keluarga mereka hidup dalam kemiskinan dan dia putus sekolah untuk mencari pekerjaan. Sementara itu, dia melanjutkan studinya dan berprestasi secara akademis. Diao berhasil mendaftarkan diri di Universitas Nanjing. Dia tiba di Nanjing pada bulan Oktober 1995 untuk menghadiri sekolah pendidikan orang dewasa universitas. Dia mengambil jurusan aplikasi komputer di Departemen Manajemen Informatika. Untuk menghindari gangguan studinya, keluarganya membatasi komunikasi dengan Diao. Bahkan tidak memberitahu dia tentang kematian kakek dan pernikahan saudara perempuannya. Dia digambarkan sebagai introvert dan sederhana. Dia juga tidak suka berinteraksi dengan orang lain. Pada 10 Januari 1996, di malam hari, Diao dan teman sekamarnya dihukum karena penggunaan alat listrik secara ilegal. Setelah konflik dan manajemen asrama, dia meninggalkan gedung dan tidak kembali. Diao terakhir terlihat hidup mengenakan mantel merah dengan lapisan hitam. Dia dilaporkan hilang, tetapi keluarganya tidak diberitahu oleh pihak berwenang hingga 19 Januari. Penemuan jenazah Diao pada musim dingin tanggal 19 Januari pertama kali dilaporkan oleh seorang pekerja kebersihan yang menemukan daging di dalam tas. Awalnya dianggap daging babi. Pekerja membawanya pulang untuk dimakan. Saat menyiapkan daging, 3 jari manusia ditemukan. Pekerja tersebut melaporkan penemuan tersebut kepada polisi yang memastikan bahwa itu berasal dari manusia. Jenazah manusia dalam buket terbungkus plastik akhirnya ditemukan di dalam lokasi di sekitar universitas, termasuk di stadion, gerbang masuk rumah sakit, dan di sepanjang pinggir jalan. Polisi kemudian memastikan bahwa sisa-sisa yang berserakan adalah milik Diao dan memberitahu ayahnya untuk mengunjungi Nanjing. Antara 20 dan 30 Januari, kepala dan pakaian Diao ditemukan. Lebih dari 2.000 potongan jenazah manusia ditemukan. Kepala dan organ dalam Diao direbus selama beberapa hari. Organ penting seperti jantung, hati, dan limpa tidak pernah ditemukan. Tim forensik hanya dapat mengidentifikasi jenazah tersebut sebagai milik perempuan melalui analisis rambut, tubuh, dan jaringan otot. Kerabat dapat mengidentifikasinya melalui tai lalat di pipi kanannya. Seorang perwira senior yang terlibat dalam kasus tersebut menggambarkan pembunuhan itu sebagai sangat kejam. Petugas itu menambahkan bahwa potongan daging yang dibedah dengan presisi tinggi hanya dapat dilakukan oleh seorang yang sangat memahami anatomi. Polisi menyimpulkan bahwa pembunuhannya pasti seorang tukang daging atau ahli bedah profesional. Siswa dan guru menjadi subjek penyelidikan. 2 profil tersangka diangkat, termasuk seorang pria parubaya yang sehat secara fisik. Namun, Departemen Universitas tidak dapat menemukan individu yang cocok dengan karakteristik profil. Investigasi besar diluncurkan di universitas dan daerah sekitarnya, tetapi tidak ada petunjuk utama dari kejahatan yang ditemukan dan kasus tersebut gagal membuat kemajuan. Pada tahun 2016, polisi Nanjing memberitahu keluarga Diao bahwa kasus tersebut masih diselidiki. Universitas Nanjing mengembalikan biaya kuliah Diao. Keluarga Diao meninggalkan Nanjing ke kampung halaman mereka 5 hari kemudian. Yangtze Evening Post menerbitkan foto Diao dengan potongan rambut kekanak-kanakan dan melaporkan bahwa dia terakhir terlihat mengenakan mantel merah. Informasi ini memicu ketakutan di masyarakat akan seorang pembunuh yang mengincar wanita berambut pendek bermantel merah. Pada tahun 2021, keluarga Diao mengajukan gugatan terhadap Universitas Nanjing sebesar 1,62 juta atau setara dengan 246.000 US dollar. Untuk ganti rugi, Diao Ahua mengatakan bahwa gugatan itu untuk mencari keadilan daripada kompensasi.
Kasus ini menjadi terkenal baru-baru ini dengan penggunaan bukti DNA untuk memecahkan kasus pembunuhan tingkat tinggi di masa lalu. Kasus ini telah dibandingkan dengan Los Angeles Black Dahlia karena kemiripannya. Kalau kalian penasaran dengan kasus Black Dahlia, silakan cari di video saya.